Halo Madian, Halo, apa kabar Kang kabar baik, Motul? terima kasih, thank you. Kang Motul, Ya, ini kan udah akhir Juli ya, akhir Juli, bentar lagi kan Agustus. Agustusan, Nah, biasanya ada logo perayaan, perayaan Hari ya Ulang Tahun Indonesia. ke 80, Yang ini kan tahun ini tuh masuk ke 80. 80. Aku mau tanya soal logo itu, Kang. Yang Kira-kira yang respon yang Kang Motul yang logo baru yang launching baru ya? itu, iya, itu kayak gimana, Kang? Ya, kalau menurut menurut gue ya, bagus, Secara estetika atau filosofis? dua-duanya sih ya. Oke. Ini Boleh di breakdown dikit iya nggak iya sih, iya, Kang? ini Kayaknya maksudnya banyak tuh gua orang harus yang ngomong, mempertanyakan iya gitu. gua harus ngomong fair ya maksudnya gini. Ya, Jadi gini, yang namanya desain, oke. logo itu Mat, sebetulnya pada pada prinsipnya itu memang selain ada estetika, Hmm, itu ada juga yang namanya lo dikasih ruang untuk punya persepsi, oke. interpretasi. Mhm. Nah, dari logo ini kesannya apa, menyimbolkan apa, kayak gitu-gitulah ya. Walaupun nanti si desainer juga punya, yang tadi lu bilang argumen konsep dan lain-lain gitu. Iya. Nah, untuk logo perayaan kemerdekaan, sebetulnya dulu tuh pernah pernah membosankan itu logo itu. Jadi gitu-gitu aja. Iya iya Ya iya. tinggal di-googling lah ya. Itu logonya gitu-gitu aja, yang diubah cuman angka, jadi kayak nggak nggak Kayak nggak terlalu banyak nggak perubahan, kreatif, nggak iya. kreatif gitu loh. Iya, jadi mau, Sedangkan yang logo sekarang itu juga banyak pertanyaan yang, "Kok lebih mirip ini, mirip itu?" ya gitu, ya gitulah. kesannya kayak gitu. Nah, sampai akhirnya waktu itu mulailah kita masuk ke era adanya Backcraft. Oke. Nah, sejak ada Backcraft itu memang akhirnya mulai dinamis tuh logonya, Mhm. ganti-ganti begini begitu. Nah, itu tuh pokoknya selalu yang ke-7 berapalah, Oh, 78, ada 7, oke. jadi angkanya tuh udah wah logonya 77, 75, Mhm itu tuh pas mhm. zamannya sudah ada Backcraft. Oke. Jadi sejak itu memang sudah mulai ada perubahan. Iya, kayak tipografinya gitu ya? Semuanya, tipografinya, Font-nya bentuknya, kayak gitu, filosofinya dan gitu. akhirnya sejak itu logo kemerdekaan itu tidak formal. Tidak formal. Kalau sebelumnya itu formal, jadi kayak Se kaku. secara desain atau Secara desain, oh ya? aduh, itu mah jadi kayak tertib, takut salah, Oke 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 oke. pokoknya formal jadi kaku gitu lah. Mhm mhm Kalau mhm dilihat sebentar tuh langsung pemerintah banget, makanya mhm. mirip semua. Oh, pantesan Cuman saya lupa desain tahun dulu nggak berapa. terlalu banyak Tapi setelah ada berubah. Backcraft itu berubah. Oke. Berubahnya cukup signifikan, dan berubahnya menurut gua sejak itu apa, tiap tahun itu Mmm, kayak ada, tantangan untuk bikin beda bikin beda bikin beda. ya Sejak benar. itulah. Dan kayaknya secara tidak langsung sayembara itu juga memperluas ini juga nggak sih, Kang? Ya, Kan dulu tuh kayak hanya beberapa orang yang spesifik mungkin desainer ataupun desain grafis yang spesialis untuk bikin mmm. logo gitu. Nah, sekarang kan lebih umum siapapun bisa bikin dan asal secara esensinya masih masuk, kemungkinan menang atau dipakai itu masih possible gitu lah. Nah, kayaknya sayembaranya pun ini nggak dibuka umum, Oke. tapi hanya untuk desainer grafis. Oh, spesifik ya? Makanya lewat ADGI, ADGI itu Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Oh gitu, oke. Jadi di antara mereka aja. Mhm. Jadi desainer interior mau ikutan gitu ya, Mhm. yang nggak dibuka, bukan nggak boleh. Karena kan kan gini ya, kalau mau bikin logo ya Mhm. mending tawarkan ke pembuat logo. Oh, oke. Tapi kan semisalkan dia pakai identitas untuk daftarin dirinya dengan nama orang lain atau nama ilustrator lain? Ya bisa, cuman buat apa sih? Bukan, maksudnya gini, buat apa kita mengakali yang begitu, entar tiba-tiba nggak menang jadi curiga gitu kan. Oh iya sih dipertanyakan sih, Iya, nanti identitas si curiga pembuat ya ini, gitu. apa ini, iya. Pada Mmm, akhirnya kan gini, mau buat IKN, ya. apa dibuka sayembara buat umum? Kan enggak. Enggak, Sama kayak bener. gitu, jadi yang ikutan adalah arsitek aja, Iya, planner vendor-vendor yang aja, iya. emang Jadi memang udah khusus itu. ngerti bidang itu, Mhm. paling enggak dibuka tapi dibatasi untuk ini. Nanti ada sayembara buat apa lagi, ya dibatasi itu juga, ya nggak, ya menurut saya sih kalau untuk itu ya nggak apa-apa. Oh iya. Nah, pada akhirnya si logo-logo ini itu muncul dengan variasi yang beda-beda, yang tanda kutip menurut saya sudah mulai lebih berani lah. Jadi Secara yang desainnya ya, Kang, ya? secara desain yang Mhm tadinya formal gitu-gitu aja, terlalu mhm. birokratis, ini udah mulai bermain-main lah, Oke. agak beda. Walaupun ada beberapa yang masih kaku, tapi ada yang berani. Balik lagi ya, yang namanya logo itu bagus nggak bagus tuh relatif lah. Oke. Lu suka belum tentu gue suka, Iya. gue suka belum tentu lu suka. Jadi Mhm. relatif, dan nggak bisa ada yang bilang
oh ini yang benar, ini yang salah gitu. Nggak bisa. Nah, kayak gitu nggak boleh Karena ya? bukan nggak boleh, memang nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Jadi gini, sesuatu yang berhubungan dengan rasa Oke. itu emang tidak ada benar salah. Tapi cocok tidak cocok, suka nggak suka. Menjadi benar salah itu lebih kepada melenceng dari brief atau tidak. Contoh, Mhm. ini perayaan ke-80 yang Ya, ditulis 81. oke. Itu mah salah. Iya dong. Kelewat salah dong. Lo salah, nggak usah kelewat, itu mah salah aja. Iya. Oh 80 kok. Pertama, yang kedua, misalnya di briefnya dibilang ini Indonesia maka merah putih. Dia bikinnya hijau kuning. Udah nggak sesuai brief. Tidak sesuai, makanya dia salah. Iya, dia salah. Tapi kalau tidak ada di brief, dia nggak salah. Boleh Oh. boleh nggak? Ya boleh aja. Misalkan dikasih aksen apa atau Nggak warna usah apa aksen, gitu. tiba-tiba dia bikin 80-nya warnanya hijau sama kuning. Heeh. Apa ini? Loh kan kita negara yang hijau raya makmur, Mhm. penuh matahari. Makanya dia tidak salah begitu. Tapi bahwa akhirnya juri melihat bahwa ini kayaknya interpretasinya kejauhan deh. Itu hak juri juga. Oh, yang memutuskan akan dipakai atau Iya. ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, Itu juri balik lagi berhak untuk berhak dong. Nah, oke. itu yang tadi gue bilang bahwa ada benar salah, Ya. ada yang bagus tidak bagus. Ini dua hal yang berbeda. Oke. Oke, sekarang katakanlah yang benar salah sudah beres Udah gitu beres ya. nih, 8-0, merah putih dan lain. betul. Sekarang lebih ke estetika. Nah, ini Nah, interpretasi. ini interpretasi kan masuknya. Bagus, tidak bagus. Sampai akhirnya juri memutuskan ini sebagai logo. Mhm. Kalau nanya ke gua, kenapa lu suka tuh? Nah, ini baru jawab tadi ya. Pertama gue suka adalah dia main komposisi gendut-gendutnya itu tuh pas gitu loh. 8, Oh 0, ya, ininya gemuk oke. apa ngelengkung-ngelengkung itu curve-nya tuh pas. Curve-nya, Dia ngepas itu tuh. Kemudian dia bikin ternyata dari angka 8 dan 0-nya itu tuh nolnya itu ada kayak satunya, jadi mhm. negatifnya gitu ya. Walaupun dibilang ah ini maksa, ya tapi maksanya estetis lah kira-kira gitu. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Nah itu menurut gua yang secara estetik ini bagus kok gitu. Oke. Interpretasi gua Iya, dari Kang Motul pribadi. pribadi Oke. bahwa itu terpilih berarti kelihatannya interpretasi pada juri menyatakan memang ini yang paling pas gitu. Mhm. Secara estetika, secara Oke. konsep dan lain-lain. Nah sekarang sampai situ selesai ya. Oke. Berikutnya sekarang reaksi publik Nah, ketika logo kayak itu gitu. dirilis. Misalkan udah dirilis nih, Ada respon. pasti komentarnya lucu-lucu tuh, Macam-macam tuh. macam-macam tuh. Jawabannya nggak Mhm. apa-apa. Namanya Dibiarin aja. namanya interpretasi itu nggak boleh ada yang nggak batasin. Oke. Nggak boleh. Jadi ibaratnya gini, gue pernah ditaruh ya, desainernya pun itu nggak keberatan dibilang ini Kayak gini gini gini, kayak gini. kurang nih. Apa sih ini maksudnya kayak gitu nggak? let's say, mirip kayak logonya anu. Ada kan yang kayak gitu. Ada yang nyebut. Nggak apa-apa. Kan interpretasi. Karena gini, desainer menurut gue ya, itu dia harus atau rela membuka satu ruang interpretasi buat publik Mhm. yang nggak bisa dia paksa. Seniman itu lebih luas lagi. Ya benar. Oh itu lu mau Lebih interpretasi. kita nggak bisa kontrol apapun. Nggak bisa. Ya. Tapi kalau desainer itu dia harus memberi ruang. Nggak boleh dia maksa orang bahwa enggak maksud gue tuh begini. Nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun itu sudah disampaikan. Oke. Maksud saya angka 8 ini begini. Tiba-tiba lu bilang, kok gue nggak ngeliat itu ya. Lu berhak ngomong itu, nggak apa-apa. Iya benar. Kalau semisalkan kayak gitu berarti kan masyarakat tidak dapat tidak ikut kontribusi dalam sistem kurasi kan, Kang? Nggak apa-apa. Kan gini, logo itu kan bukan demokratis. Oke. Setuju nggak? Nggak, itu dulu. Bahwa logo Hmm. terpilih itu bukan hasil dari demokratisasi, bukan. Itu juri. Kecuali ada logo yang dipollingkan Voting kayak gitu Voting. ya. Heeh. oleh juri, itu yang disebut dengan juara favorit. Oke. Saya nggak tahu ada apa enggak nih yang kemarin. Nah, di Indonesia tuh pernah nggak sih ngelakuin kayak gitu? Banyak. Atau selama Banyak. ini sistem kurasinya ya hanya dari juri dan orang-orang dan instansi tertentu yang bisa memutuskan logo ini yang akan dipakai gitu. Nah, jadi gini, ini dari yang gue tahu ya. Iya. Biasanya mereka buka sayembara tuh terbatas karena tadi kalau terlalu luas, terlalu banyak Iya. pilihan dan jadi pada ini. Mm-mm. Tapi ada juga yang dibuka secara luas, ada juga. Mm-mm. Nanti pemenangnya itu dibagi klasifikasi, ada yang usia, Oh iya umum, iya iya. ada yang profesional, ada Mm-mm. juga yang begitu. Biasanya yang kayak begitu itu dalam rangka memang ingin
punya partisipasi Banyak, banyak. iya. Jadi makin banyak makin senang, makin Betul, bagus. makin rame Berarti gitu. memang dibukanya begitu. Tapi kalau ada perlombaan atau sayembara yang memang dicari adalah desain paling cocok Iya. untuk dipakai oleh mereka, biasanya langsung mereka sempitkan. Mau dikerucutkan lagi ya. Daripada kalau mau lebih spesifik, Iya. udah tender aja. Langsung ditembak nih, tender vendornya lu aja yang Vendornya ngerjain ada kayak 3 gitu. perusahaan bikin logo. Gede gitu, Gak masalah. lebih kecil lagi kayak gitu ya. Apa gitu mau ngomong demokratisasi kan gak bisa. Nggak bisa. Tahu logo Garuda Indonesia, pesawat Garuda Indonesia? Ya, Tahu yang Aha. burung itu? yang burung nggak? Kamu suka nggak logo itu? Suka. Bagus ya? Iya. Kamu tahu yang bikin siapa? Nggak tahu. Itu perusahaan luar. Perusahaan luar negeri. Harganya mahal sekali. Itu dari pertama kali Garuda punya logo langsung itu? Jadi lo Atau udah pernah punya? pernah tuh yang dulu yang warnanya oranye. Oke, tahu. Jadi yang dulu Itu tuh jadul oranye. banget ya? Jadul banget. Tiba-tiba digantilah menjadi logo biru. Nah, Hmm. sejak logo biru itu logonya yang burung itu yang bikin itu perusahaan Amerika, namanya Landor. Oh. Itu mahal sekali. Berapa, Kang? Berapa ya? Pokoknya nggak masuk akal lah. Kalau Di kisaran untuk desainer Indonesia pasti udah. misalnya nih ya. Iya. Misalnya kalau mesan logo di Indonesia harganya 100 juta, ini 1 M gitu. 10 kali lipat 10 ya? kali lipat lah kira-kira gitu. Gila. Tapi perusahaan bukan perorangan. Bukan perusahaan Amerika, namanya Landor. Dan pertanyaannya, Gila, gede tuh. pertanyaannya, Apa tuh? ngapain Garuda Bikin ke luar negeri. ke situ dengan harga? Kenapa nggak sayembara aja? Kenapa nggak sayembara desainer aja? Atau perusahaan logo doang Indonesia dalam negeri? Menurut apa? Katanya kebanggaan Indonesia. Mungkin secara esensi kebutuhannya nggak akan, mungkin kalau misalkan pakai desainer Indonesia nggak akan dapat dengan apa yang dia mau, atau dari Garudanya sendiri yang nggak cocok. Enggak, bukan itu. Bukan. Jadi ternyata yang dipakai perusahaan Landor itu memang perusahaan Khusus untuk kelas dunia untuk bikin logo. logo-logo penerbangan sedunia. Jadi lu sebut Singapore Airlines, apa United Airlines, kayak Qatar Airlines. pokoknya kayak semua maskapai sedunia bikin itu logo bikin di sana. Garuda Oke. memutuskan rela keluar uang untuk bikin di sana itu dalam rangka ingin membuat setara. Dengan brand-brand yang lain, maskapai lain. yang lain. Jadi sejak itu muncul langsung tuh setara tuh. Seolah-olah menjadi barisan yang sama dengan maskapai yang lain. Nah tinggal ya urusan lebih kepada teknis operasional lah. Kalau mau setara kan gitu. Oh kayak gitu. Udah. Lebih segmented lagi ya, ternyata ada Artinya khusus gitu. ada kebutuhan. Mm-mm. Nah sekarang balik lagi. Untuk 17-an Agustusan ini kelihatannya memang pengen bikin partisipasi, tapi ya gak usah terbuka-terbuka amat lah. Karena toh ini pengennya di-apply di mana aja. Oke. Biasanya kalau 17-an itu perhitungannya setelah ada logo itu akan ada bentuk hiasan ornamennya apa, Iya, pelengkapnya kayak lah. pelengkapnya kayak gitu. Karena apa? Logo ini dan ornamen ini memang dalam rangka untuk kebutuhan Kebutuhan itu. perayaan. Betul. Gitu. Nah sekarang balik lagi ke logo tadi. Kalau saya ngelihat interpretasi orang atas logo itu terserah-terserah aja sih ya. Mm-mm. Ada yang bilang kayak karakter apa sih kodok yang diputer gitu ya. kayak games gak sih? Nah gini, kalau saya ngeliatnya gini ya, kalau ada orang yang bilang begitu, sebetulnya nggak apa-apa. Apakah itu artinya itu logo jadi jelek atau jadi gagal? Enggak. Iya, tapi kalau semisalkan banyak orang yang ngerasa ini nggak cocok dan akhirnya kayak nggak pantas nih, terus apa ya, menurunkan antusias dia untuk merayakan Nah balik lagi, kemerdekaannya, itu gimana? balik lagi saya tanya, apa iya kita mau pakai logo 80 itu nanti misalkan kita mau apa kita harus putar jadi wajahnya si kodok? Kan enggak. Iya, enggak. Artinya gini, gue tanya balik ya. Mhm. Kenapa diputarnya cuma 90 derajat jadinya kodok? Kenapa enggak terusin 180? Jadinya apa? Oh, kalau dibalik jadi 180 jadi apa ya? 08. 08 tuh nomor Prabowo. Boleh nggak gue pakai gitu? Boleh. Gak ada larangan kan? Gak ada. Interpretasi dong. Oh, urutan nomor presiden. Loh iya dong. 08 kan kodenya Pak Prabowo. Iya. Oh Terus kayak gitu. Kalau gue bikin gitu, nanti gue dibilang, wah lu buzzer lu. Wah lu pendukung. Pertanyaan gue, salah nggak gue melakukan itu? Enggak. Enggak salah. Enggak.
Sama tadi gue bilang, ada yang make jadi puternya cuma 90, Mhm, jadi wajahnya si kura-kura. Iya, mmm. kalau buat saya sih, ya terserah-terserah aja. Oh kayak Bahwa gitu itu ya? akan jadi ketawa-ketawaan, buat Oke, saya, udahlah namanya juga perayaan kok. iya. Oh berarti selama ini orang-orang yang nggak tahu aku nggak bilang mereka nggak tahu esensi dan apa tujuan dari desainer ya, tapi kalau secara tidak langsung arah dan tujuannya seperti itu, banyak nilai-nilai yang sebenarnya kita nggak tahu dari logo sebenarnya. Itu tadi. Ah, Sekarang saya tanya ya, gila. kalau ngomong kontra ya, Oke, pakai Instagram nggak? pakai. Ngalamin nggak waktu logo Instagram diganti? Ngalamin? Bagaimana protesnya orang? Wah geger rame tuh. Ah, hari ini baik-baik saja tuh. Apa kabar yang protes? Masih banyak juga tuh yang make, terus malah bertambah tuh pengguna Instagram. Yang artinya kalau di rasa-rasa sekarang ya, Oke, lu lihat ya logo Instagram yang dulu, iya jadul banget jadul sih. banget. Nah kayak gitu akhirnya. Kita akhirnya jadi kayak, Nerima. dan kalau mau jujur ya, Mhm. iya saat itu kayaknya gue salah deh. Oke. Salah dalam taste, Dalam menempatkan perasaan soal penilaian rasa, logo iya. kemarin ya kan? Iya, bahwa ternyata Logo sebelumnya sorry. kenapa waktu itu gue ini ya, oh Heeh. ternyata emang gue salah karena gini, gue terlalu menilainya romantisme logo lama itu tuh jangan dipisah dong gitu. Identitasnya kan jadi Identitasnya kan hilang, hilang, apa heeh. semua. Tapi apakah semua logo kayak begitu kalau diubah? Belum Belum tentu. tentu. Kalau Kalau mobil Jaguar, oke, logonya mobil logonya dulu Jaguar, tuh apa sih? bagus banget. Ada logo macan Heeh, iya si Jaguar lagi yang loncat gitu. heeh. Hurufnya juga bagus. Diganti. Aduh, hancur banget jadi. Buat saya gue nggak suka. Boleh dong gue ngomong nggak suka gitu. Apakah nanti gue akan kecewa? Iya nggak tahu juga, kita lihat nanti aja. Mhm. Tapi poin gue adalah interpretasi atas visual logo itu ya sudah. Emang begitu. Oke, Bahwa bener. akhirnya katakanlah lu membuat logo 80 lu puter jadi wajah kodok, Kok ya, terus lu ketawa-ketawa. Kalau gue yang lihat, gue cuman ngeliat, ya elah ada-ada aja lu. Ya tapi ya sudah, nggak apa-apa juga. nggak marah, Buat apa, maksudnya terus marah kenapa? juga nggak mau apa ya Kang, nggak mau debatin buat ngasih tahu Nah, kayak lebih gitu ke kan? sana. Kalau buat gue Mhm. gini, sebenarnya nggak perlu didebatin, nggak perlu Nah, dibela, nggak perlu sih. betul, Menurut gue biasa mhm. aja. Ter Maksudnya karena gini ya, yang namanya simbol, ya, gambar itu memang buat orang kreatif itu dia bisa punya multi interpretasi. bener. Dan penafsiran-penafsiran mereka itu Betul. pasti lebih Liar, luas, lebih bebas, betul. liar, dan emang konsep dari sayembara tadi kan Dibuka aja nah dan heeh, tidak apa-apa. kayak itu, open aja gitu. Jadi maksudnya kalau kalau gue sih ya, karena sejujurnya namanya orang kreatif ya, Ya, itu ngelihat sesuatu itu tuh bisa dia diputer-puter gitu dan itu memang mmm, lumrah. iya. Bahwa ada orang ternyata melihat itu angka buat gue adalah, "Ih nggak apa-apa lagi, biasa aja nggak apa sih, nggak apa-apa juga kok," gitu. Tapi gue tinggal balik, gue juga boleh dong kalau gue puter jadi 08 Iya, heeh, bener gitu bener. aja, sederhananya gitu. Iya, Kayaknya lebih bagus juga tuh kalau dari 880 jadi 08, iya kan, mhm, kayak gitu-gitu. Ya mhm. boleh-boleh aja. Atau dibalik lagi Mmm. jadi apa lagi itu, atasnya gini, bawahnya gini, apa jadi mobil apa, itu serahlah. Tapi kalau nanti misalkan nih Kang, kalau tadi tadi kan mungkin secara penafsiran ya, atau secara kesukaan tidak suka itu mungkin kita udah bisa anggap normal karena di Mmm, tahun-tahun sebelumnya juga sama gitu loh. Ada nggak sih Kang yang bisa dari hal-hal desain gitu tuh, misalkan contoh yang tadi 80 tadi, mhm. bikin huru-hara gitu loh, gaduh Oh, sampai ya mungkin kayak, "Apa sih?" Kayak gitu. nah bisa jadi gini, kalau udah sampai gaduh, Mhm, itu biasanya kalau dalam sebuah logo atau simbol, itu kalau ada yang udah mulai main-main dengan menyembunyikan mhm. simbol tertentu atau lambang tertentu yang katakanlah punya potensi rusuh. Contohnya Kang? Tiba-tiba misalkan ya yang di kita tuh kan sensitif misalkan palu arit. Nah, Bentuknya misalkan angka ada pattern yang mirip heeh, dengan palu atau arit itu, adalah gitu? cuman lengkung apa garis tiba-tiba, kok ini mirip palu arit nih? Mhm. Wah jadi geger. Oh, iya Contoh iya lagi iya iya misalkan iya. dibikin logonya itu tapi ada apa yang miripnya bintang David. Mhm. Wah ini kayak Itu Yahudi juga nih. Itu kan balik lagi itu simbol-simbol yang kebetulan itu rentan di apa di di bangsa di kita, masyarakat di mungkin ya masyarakat Kang ya? kita. Mhm. Tapi kalau lu bikin yang kayak begini di Eropa, ada kayak palu arit, dia mah nggak masalah, Oh kalau di Eropa lebih nggak masalah.
Lu bikin Dibebaskan bintang gitu? David nggak masalah, tiba-tiba lu bikin swastika Mhm, Nazi mhm. jadi malah masalah gitu. Apa karena mereka pernah bukan ke-branding, kayak ke-suggest karena dulu pernah punya konflik, Loh iyalah. pernah punya Ini kan masalah? ini kan sebenarnya lebih kepada trauma bangsa Oh, kayak gitu. Tapi bahwa kan nggak merugikan kan? Kan dulu itu bukan, peristiwa gitu loh, kejadian masa lalu gitu loh. kan buat elu ngomong begitu. Sekarang buat kayak lu tanya, "Lu Palu Arit?" Lu sensitif nggak tuh? Gue sih Eh, enggak. secara pribadi aku juga Loh iya enggak, dong, tapi kan gitu. ada orang yang sensitif dan kita nggak bisa melarang itu. Bener, kan kita juga nggak tahu dugaan apa, Nggak hal-hal apa bisa. yang mereka jadi benci karena hal itu ya, Ya trauma. trauma. Trauma kan Mmm, gini, contoh, heboh, kerusuhan 98, pemerkosaan ada tidak ada? Kemarin rame itu kan. Siapa sih yang mau melarang atau ya bilang itu nggak ada? mhm, Ada kok. mhm, Tapi begini, kalau buat gua, udahlah, faktanya ini ada. Terus kalaupun mau didalami, udah dalami, tapi nggak perlu jadi konflik ada tidak ada, itu kan tuh tega gitu namanya. oke, Jadi gini, ngapain lu mempermasalahkan atau mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya ada, mhm. tinggal lu lengkapi tapi malah lu bilang itu tidak ada, itu kan aduh. Udah apa ya, kelewat. Iya lu tega banget sih. Nah yang kayak gitu-gitu buat gue sama. Ada orang trauma dengan Palu Arit, Mhm, korelasinya dengan PKI. iya. Otomatis apapun Apapun Palu Arit, simbol, gambar, iya. logo. Itu karena trauma, kita kan nggak bisa terus, "Lu gitu aja trauma lu." Ya udahlah namanya orang tiap orang beda-beda ya. Mhm, "Oh bintang David, oh ini Yahudi nih." Kita jelasin, "Enggak itu sebenarnya bukan kok, ini hanya gini." Tapi kok ya udahlah kita mendingan ngalah lah. Nah itu kalau buat gua, mhm. itu lebih kepada urusannya etika dari si desainer. Personal dari desainer Heeh, jadi sendiri, desainernya, oke. lu wise gak sih melihat ini, "Gue pengen kebebasan berekspresi." Nah ini balik lagi, kalau Nah, lu ngeliat etika, tiba-tiba ada idealis yang dia munculin di logo itu? sama tadi gue bilang, kan jadi gini, ada dalam dalam karya, Mhm, dalam desain, dalam mhm, seni, itu sebenarnya lu tuh punya punya wilayah, ada yang namanya estetika subjektif, mhm, penilaian subjektif, oke, sama estetika objektif atau penilaian objektif. mhm, Penilaian objektif tuh gini, misalkan gue bilang merah berani, oke, itu kan objektif. ya, Rasanya semua orang sepakat kalau warna merah itu ini, hitam adalah gelap, mhm, kegelapan, mhm. putih adalah itu kan kesepakatan yang nggak ada Nggak ada apa ya, di tertulis, teksnya nggak ada, nggak ada undang-undangnya, nggak tapi tertulis gitu sepakat loh. aja Iya, 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 iya. bahwa warna emas itu adalah warna keindahan, lebih ke Mhm, glamor, mhm. berharga gitu, Elegan, elegan. eksklusif gitu ya? Warna pink itu lebih girly, lebih itu ya kesepakatan objektif bahwa ada orang yang nggak setuju itu, nggak apa-apa juga. Sekarang itu disebutnya objek, ada yang penilaian subjektif. Iya, Tadi gue bilang, mhm. nggak, buat gue mah pink tuh berani. Kenapa? Karena saya sebagai pendukung feminis, ya boleh-boleh aja. Loh tapi boleh kan? Boleh, boleh, boleh. Karena apa? Kalau udah kayak gitu, pertanyaan tinggal gini, tapi kira-kira pesan lu nyampe enggak nih ke orang? Karena buat banyakan orang, yang berani itu warna merah bukan pink. Betul, Lebih kayak gitu aja. Nah ini tadi oke. gue bilang, lu mau ngasih seberapa luas interpretasi publik atas Mhm, karya lu, mhm, mau lebar atau mau sempit, itu aja. Sekarang kalau misalkan misalkan karena kalau buat gua, bagaimana dengan logo 80 tadi, kebetulan gua ngecek tuh setelah itu, siapa sih yang bikin nih? nah, biografi atau Heeh, siapa sih ternyata desainernya memang yang gitu? bikin desainer beneran, Orang Indonesia profesional, orang asli gitu, Indonesia, iya. Dia punya atau dia punya atau bekerja ya di sebuah perusahaan, memang, eee, desain branding. betul, Jadi logo apa, jadi yang buat gua adalah, ya proper lah, bahwa dia menang, ya iyalah menang, lu kerjaan lu ginian terus, kira-kira gitu. bener. Bagus, gua suka, bagus, kelihatan modern, kelihatan kokoh, kelihatan solid, rasa menyatu dan gitulah. Bahwa ternyata terus diinterpretasikan macam-macam, ya ya silakan, nggak apa-apa. Maksudnya tidak akan membuat gua mengurangi Esensi dari nilai, kesukaan oh, gue, dari logo dari si logo, tadi. Oke, lebih gitu. seperti itu ya, Kang, ya. Kalau masalah soal logo dan tadi banyak orang yang bilang atau berasumsi ini mirip kodok dan kayak
kok tidak ada kreatifnya karena ini bisa jadi desainernya nyomot ini, terinspirasi dari ini kayak gitu. Padahal ada penilaian tertentu yang emang kita nggak sadar dan udah terlalu apa ya, kayak mungkin first impression ya, Kang, ya? Iyalah, Iya, kayak sekali lihat orang langsung, kok kayak gini sih, kok nggak enak." Padahal filosofinya yang Kang Motol iya, cerita tadi itu kayak make karena sense gitu loh, kalau kita cerna sekarang tuh make sense gitu lah. karena gini, gue pernah lah bikin logo gitu ya, Itu untuk apa, Kang, kebutuhannya? untuk brand produk waktu itu, Brand juga? bukan untuk event, untuk produk. Oh, oke. Emang nggak mudah, lebih kepada gini, lebih tidak mudah untuk, me 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 menyesuaikan dengan, klien kita. Katakanlah bikin 80 itu ya, Mhm, 80, itu tidak mudah bagaimana kita ngasih, "Oh coba gini, oh coba gitu," revisi ini, revisi itu, mmm, sampai mencari titik di mana akhirnya klien kita setuju, setuju oke deal ini, gitu, itu tidak mudah. betul. Itu kita kalau desainer ya, itu harus toleransi kepengen, Karena jadi idealis-idealis kita itu pasti akan pasti muncul kayak meletup-meletup tuh gitu pengen, loh. oh Dan ya sedangkan logo apa tadi, untuk perayaan ini tuh kan nggak ada revisinya. karena lomba kan. Iya, karena Nah lomba. itu, tapi belum tentu loh, bisa jadi ada yang terpilih, Mhm. tolong di-touch up dikit, ada juga yang gitu. Tapi Oke, nggak tahu, misalkan belum final, tapi cuman di-retouch atau dibenerin dikit, ada yang ada gitu. yang kayak gitu? Banyak, Oh, kirain sekali apply, ya udah enggak ada kalau bisa. final gitu? Contoh, logo logo pariwisata di daerah Pemda, kan Mhm, banyak tuh open sayembara, mhm, dipilih yang menang, mhm. 4, 3, 2, 1, 1 ide menang nih. Juri sepakat ini menang asal ini diganti dikit gitu, itu ada. Atau enggak setidaknya warnanya diganti Heeh. gitu? Ada lagi dipilih 5, oke coba ini dibenerin, 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 submit, nanti dilihat lima-limanya. Oh ternyata dari 5 ini Oh, sudah top 5 dulu? Heeh, disuruh revisi tapi ya, oke. lu masuk top 5 Mhm, tapi logo lu coba dibenerin ininya, mhm, tambahin ini atau kurangi ini gitu ya. mmm, Lu bikin, nah bikin 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 semuanya tuh revisi semua, mhm. dikasih waktu lagi pas datang nanti dari baru dipilih, oke ini yang dibuang, ini keempat, 3, 2, 1 gitu, ada juga begitu. Oh, sistemnya kayak gitu ya, Kang, ya? Karena Bukan gini, sekali jadi gitu? ya pada akhirnya, pengen terpilih logo yang katakanlah aman buat semua, nyaman buat semua, cocok buat semua, pengennya gitu. Bener. Secara mayoritas, apakah bisa mewakili kesukaan orang semua? Ya pastinya tidak, nggak mungkin lah, Dan perspektif orang untuk penilaian soal logo pasti kan beda, beda-beda gitu pasti loh. beda-beda. Namanya Iya, desainer itu tuh referensi logo dia tuh udah ke mana, orang betul. bawah mah mungkin logonya yang dia tahu logo itu aja Itu gitu. Ya, aja gitu. ya kan beda lah gitu. Iya, 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 bener. Tapi bahwa itu akhirnya ketika di-launching punya punya apa, punya respon yang Mhm. bermacam, menurut gua sih tidak apa-apa, lumrah lah kayak gitu. Oke, thank you, Kang. Akhirnya bisa menjawab dari beberapa Penasaran lo ya? iya, karena kemarin itu muncul di timeline soal logo ini tuh Iya, rame, iya Kang, gua juga gitu loh. lihat itu, Dipertanyakan soal apa namanya, estetikanya, bentuknya, ya. terus mungkin ada simbol-simbol tertentu yang kayak, "Apa sih kayak gini?" Gitu. Ternyata Itu itu yang bikin kalau nggak keren-keren salah tuh, juga gitu. apa, hasil dari lomba sama ADGI, Mhm. Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Itu collab atau gimana? Iya, jadi emang dilombakan ke peserta ADGI, itu kan isinya desainer semua. Oh, iya, 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 artinya iya. gini, desainer semua yang profesinya desainer, jam terbangnya desainer, kerjanya Mhm. desainer. Oke. Jadi sampai muncul logo itu menurut gua sih oke. Gua nggak tahu jurinya siapa. Oh, itu kita Karena nggak ada tahu ya, Kang? juga berapa kali gitu lomba apa, ADGI juga, Mhm. tapi yang terpilih tidak tidak oke menurut gua. Ada juga yang kayak, "Kok gini sih?" Ya tapi ya sudah Oh, bahaya juga ya kalau misalkan preferensi dari kesukaan juri dan tidak mewakili mereka untuk juri kan nggak kebutuhan. satu. Iya sih, Mhm. tapi ada juga yang menurut tadi kamu tuh kalau secara ini nggak nyampe gitu. Iya ada banget. Emang kamu kira logo kementerian bagus semua? Logo Nggak kementeri terlalu logo kementerian apa yang lu suka? nggak Menurut ada lu lagi, bagus lah? nggak ada. Nggak ada. Gua suka logo Kementerian Kebudayaan. Karena Menurut gua modern tapi dapat eee, apa, bentuk bentuknya budayanya tuh. heeh. Dan Oh, itu kalau dibikin di nonjol. mana aja kayaknya bagus menurut gua ya. Mungkin di placement di kaos, di logo, di Heeh, apapun jadi gitu pin oke. bagus, apa bagus, menurut gua. Oke. Kalau ada yang tidak suka ya Mhm. jangan ngebully gue gitu.
Ya boleh dong, maksudnya kan yang tapi orang suka nggak suka. Iya dong, nggak apa-apa nggak apa-apa. Iya, Kita berhak kok ya gitulah untuk kira-kira. hal-hal kayak gitu. Udah ya? Closing ya? Oke. Oke, Oke, thank you Kang. terima Akhirnya aku kasih. dikasih tahu soal logo dan sedetail itu ternyata. Dan Ya, bahwa ini itu tujuannya untuk apa ya? Perayaan Indonesia kita yang ke-80 ya, dan udah pasti kita berharap di 80 tahun ini itu menuju apa ya? Negara yang lebih baik. menuju negara yang lebih senang membuat desain bagus gitu. Iya, dan semoga di tahun-tahun berikutnya juga ada desainer-desainer yang Iya, bikin iya, logo iya semakin dong, dan keren, tertarik semakin untuk ya. kece kayak gitu. Dan Oke, oke, thank you teman-teman. Bye-bye. thank you.